Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana. Fa idza, maka ketika jaa, telah datang, wa'du, janji Allah maksudnya, ulahuma, janji ulahuma yang pertama kali dari keduanya. Nanti penjelasannya. Ba'atsna, kami utus, kami kirim, alaikum, kepada mereka, kepada kalian semua, ibadan, seorang hamba, lana, bagi kami, uli ba'sin, yang mempunyai kekuatan, syadidin, yang kuat, ya. Oke. Ketika datang janji Allah, ya, dari pertama yang kedua itu maksudnya adalah hukuman Allah yang kedua, ya. Ketika datang hukuman bagi yang pertama dari yang kedua, ya, berarti hukumannya nanti ada dua. Ini yang pertama, gitu ya. Itu maksudnya hukuman Allah, janji Allah. Kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu kami datangkan kepada kalian, mempunyai kekuatan. Orang yang mempunyai kekuatan yang besar inilah kalau dalam tafsirnya disebutkan dengan datangnya orang yang bernama Jalut, ya. Jalut itu, ini kan masalahnya sejarah Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu kaumnya Yahudi, ya. Nah, ketika Nabiullah Musa ini wafat, maka terjadilah percekcokan, ya. Percekcokan, bahkan terakhir itu Nabiullah Zakaria dibunuh, ya. Membunuh Nabi Zakaria. Ya, kalau para nabi begitu, ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Hasan Hussein, itu nggak ada yang mati normal semuanya, ya. Perang, ya. Jalut ini orangnya kuat, besar, ya. Jadi beda dengan orang-orang biasa, ya. Nah, dialah pimpinannya yang merusak, ya, memberikan kerusakan di bumi, ya. Terjadinya penindasan, itulah dipimpin oleh Jalut. Setelah kepemimpinan Nabi Musa, itu yang bernama Jalut. Orangnya besar, tinggi, gede, beda dengan yang lain, gitu kalau bahasa kitanya, ya. Orang yang hebat. Nah, itulah yang melakukan kerusakan-kerusakan di bumi, sampai di kampung-kampung dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Jalut dan kelompoknya. Bahkan Nabiullah Zakaria disitulah terbunuh, ya. Nah, macam-macam. Kalau dalam Al-Quran hanya itu aja, tapi kalau di kitab-kitab lain itu macam-macam. Ada yang digergaji lah, apalah, ya, dikejar, ya. Mungkin masuk ke bagian pohon kali ke dalam, akhirnya dalam satu cerita digergaji, ya. Itu mereka tuh begitu. Nah, Jalut dan tentaranya itu menghukum mereka. Akhirnya Jalut pun membunuh mereka dan menawan anak-anak mereka, ya, dan kelompoknya. Nanti Jalut ini baru akan dikalahkan oleh Tolut, ya. Nanti yang kedua, Tolut itu seperti itu. Nah, ini maksudnya apa? Bani Israel dalam Al-Quran, termasuk sekarang Israel, gitu ya, Yahudi, itu wataknya keras, itu memang dari dulu, ya. Tuh dari dulu, ya, memang begitu, ya, orang wataknya sampai sekarang yang masih cekcok dengan Palestina, ya, karena menganggap tanahnya tuh tanah nenek moyang dia. Bani Israel keturunan siapa? Keturunan Nabiullah Yakub, ya. Nah, dari situ. Nah, itu. Nah, di zaman kita yang dapat kita ambil pelajaran bahwa nanti kalau pada satu ketika nih ada orang-orang yang memang tiba-tiba muncul, gitu ya, ada yang ngaku jadi nabi, ada yang ngaku jadi wali, ada yang ngaku jadi apa, itu nggak heran, ya. Memang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ada aja, ya.
Ada lagi si siapa tuh, Gufron apa ya, yang ngaku katanya dia penjaga akhirat ya. Siapapun nanti kalau jadi pengikut dia itu nanti ketika ditanya Marabuka nggak usah jawab apa-apa, Gufron aja udah ya kan. Nabi Uka Gufron ya semuanya. Nah ini kan menyesatkan ya. Iya orang Banten ngakunya ya, nggak tahu deh itu. Pengikutnya banyak ya, aneh itu ya, ada aja. Percaya aja. Nah itu ya. Jadi siapapun di antara kita ketika memang ajarannya itu menyimpang, ya kita tidak boleh ikut. Kalau yang menyangkut masalah pokok keimanan ini masalahnya ya. Kalau dia pakai kunut nggak pakai kunut sih bodoh amat ya, itu ada dasar. Tapi kalau menyangkut tentang keyakinan kita wajib tidak percaya ya, gitu. Oke, baksin jadi ibadan lana uli baksin yang mempunyai kekuatan yang kuat itu adalah Jalut ya. Jalut pemimpin yang memang kasar, yang merusak, yang menghancurkan, membunuh itu kaum Nabiullah Musa saat itu ya, jadi berantakan. Fajasu khilaladiyar, lalu mereka merajalela di sela-sela diyar, rumah-rumah di perkampungan diancam ya. Tidak ada satupun yang bisa bergerak, tidak ada satupun yang bisa melawan, kalah semua ya. Dengan kekuatan Jalut. Wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah janji ketetapan yang sudah terlaksana. Jadi memang pada dasarnya memang semua itu adalah sudah sesuai dengan kudrat dan iradat Allah. Tuh, jadi kalau ada apa-apa ya memang sudah sesuai dengan kudrat iradat Allah. Memang dari sananya sudah akan terjadi seperti itu. Kita tinggal melaksanakan dan berusaha ya. Mungkin ibu-ibu juga ada yang sekarang lagi rame kali ya. Apa itu? Yang menggugat keturunan Habib, keturunan Nabi, lagi rame nih Bu ya. Jadi yang Habib yang ada di Indonesia ya, yang dari Tarim itu terputus di Ubaidillah ya. Nah di situ yang meneliti Ustadz Imaduddin dari Serang, itu dari Banten juga itu ya. Jadi dianggapnya palsu gitu kan, terputus darah nabinya itu ya. Sama cuma ngomong aja ini ya kan. Awalnya memang kenapa terjadi seperti itu, karena memang ada beberapa habaib yang memang ceramahnya itu ya akhlaknya gitu ya, akhlaknya masa Nabi begitu kan gitu ya. Akhlak Nabi itu yang bahasanya menyejukkan, memberikan kedamaian ya, nggak usah pakai ngeluarin yang kakinya 4 ya kan, yang kakinya 4 sebutin semua tuh ya. Nah itu gara-garanya emang akhlak Nabi begitu. Nah lagi rame. Nah ini ntar jadi rame lagi saya ngomong begini, nggak usah panjang-panjang ya. Iya. Oke, summa radadna lakum, lalu kami kembalikan lakum bagi kalian al karrota giliran ya, alaihim kepada mereka, wa amdadna dan kami membantumu bi amwalin dengan harta, wa baninin dan anak-anak, wa ja'alnakum dan kami jadikan kamu aksara nafiro lebih banyak atau lebih besar kelompoknya. Tuh dikasih oleh Allah, kami kembalikan giliran kemenangan itu yang akan menumpas Jalut, yaitu siapa? Tolut. Tolut ini sebelum Jalut ada satu yang diutus setelah Jalut ini tapi tidak berdaya ya. Akhirnya disuruh mencari orang, akhirnya adalah satu pengembala yang memang orangnya cukup alim, cukup bagus, cukup kuat, yaitu Jalut.
Nah, inilah ketika dikembalikan oleh Allah untuk yang kedua kalinya, sehingga dikalahkanlah Jalut yang menguasai pada waktu itu adalah Tolut. Tuh, ini sejarah-sejarah kaum Yahudi ya. Kaum Yahudi, karena Al-Quran itu satu kitab Al-Quran yang menjelaskan dari Nabi yang pertama ya sampai ke Nabi Muhammad, seluruh kitab-kitab, seluruh pemimpin-pemimpin dijelaskan ada dalam Al-Quran. Tuh, makanya ketika ada ayat misalnya yang membolehkan menikah dengan non muslim, nah kapan itu kan itu ya? Boleh, sembelihannya ahlul kitab boleh, halal kan gitu ya. Bahkan menikah dengan ahlul kitab boleh, halal kan gitu. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani, ada yang ngambil ya kan, berarti boleh menikah dengan non muslim. Tuh kalau ngambil Al-Quran begitu, karena Al-Quran itu dari zaman dulu Nabiullah Adam dicatat semuanya dalam Al-Quran. Makanya kita harus jeli, ada ayat-ayat yang memang dimansuh, dirubah gitu ya. Jadi tidak semuanya itu berlaku buat kita ya. Nah, jadi Jalut ini akhirnya terbunuh ya, kalah ya. Untuk mengalahkan mereka sudah 100 tahun yang terakhir dengan terbunuhnya Jalut ya, yang tadi keras kepala. Nah, siapa yang membunuh? Yaitu pimpinannya adalah Tolut yang memimpin Palestina ini ya. Negaranya Palestina dari dulu ini ya, Baitul Maqdis sudah ada ya. Nah, itu dengan terbunuhnya Jalut, gantilah yang memimpin adalah Tolut. Nah, ada juga para nabi ya setelah Nabiullah Musa ini ya, yang tidak tercatat di 25, tapi nabi ya. Nabi. Makanya nabi itu jumlahnya banyak, 24.000 ya. 24.000 nabi ya, gitu. Yang rasul, nabi dan rasul 313. Yang wajib diimani, hafal kita namanya, yaitu 25. 25 itu disaring lagi sebagai ulul azmi, yaitu ada 5. Nah, 5 itulah pimpinannya yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi karena saking bangganya menjadi cucu Nabi, sehingga nggak boleh sembarangan perilakunya ya. Yang memberikan syafaat siapa? Nabi Muhammad ya. Begitu. Siapapun kita, mau orang Arab ya, mau orang Indonesia ke orang Barat ya, kalau dia beragama Islam, percaya kepada Allah, nabinya Nabi Muhammad ya, bersolawat kepada Nabi, insya Allah pasti semuanya mendapatkan syafaat ya. Enggak ini, jangan kalau di dalam sejarah misalnya ada sahabat-sahabat yang diberikan jaminan masuk ke dalam surga, ada sahabat 10 ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu sudah dijelaskan di dalam hadis ya, hadis Nabi. Jadi ada sahabat 10 ya yang sudah dijamin diberikan kabar gembira oleh Nabi ya. Nabi berbicaranya bukan karena nafsu ya, tapi karena wahyu dari Allah. Kalau kita kan dari nafsu dulu, mata ngelihat ya kan. Oh, kok begitu amat tuh orang ya kan. Dalam hati dulu ngelihat dulu nih, baru udah keluar di mulut ya kan. Panggilnya itu orang begitu amat ya katanya gitu. Keluar dari mulut ya. Pertama dari pandangan ya. Dari pandangan, baru dah tuh dalam hati ngelihat ya kan. Baru dah dia jelasin tuh dalam hati, baru dah ngomongin. Nah, itu kita. Nah, itu jadi pimpinannya seperti itu. Nah, Jalut itu sebenarnya yang membunuh ya, yang di bawah itu, di bawah pimpinan Tolut, bukan Tolut yang membunuh Jalut itu ternyata siapa?
yaitu Nabiullah Daud saat masih remaja. Jadi ngikut sama Tolun nih ya. Jadi yang membunuh Jalut dalam sejarah di sini di dalam kitab tafsir Jalalain ya, itu Nabiullah Daud dengan alat ketepal. Tahu ketepal ya? Yang dipakai karet gitu ya. Dan ini dijelaskan seperti itu, dengan batu 3 yang langsung mengenai kepala Jalut ya. Jadi pakai ketepel ya. Ya yang ini pakai karet ya kan, pakai batu. Nah itu. Nah akhirnya siapa? Nabiullah Daud inilah setelah itu nanti akan menjadi pemimpin. Nah, baru dari Daud nanti lahir siapa? Dari Daud lahir siapa? Nabi Sulaiman tuh ya. Sulaiman. Kalau di barat namanya Solomon ya. Jadi nama-nama itu seperti itu. Kalau di barat dikenalnya beda-beda, padahal itu dalam ininya Nabiullah Sulaiman. Ibrahim, Abraham gitu kan. Iya, di agama mereka sampai sekarang sebutnya Abraham. Yakub, Yakobus, Yakub ya kan. Yusuf, Yosef. Nah, anak-anak kita kadang-kadang ikut-ikutan ya kan. Ibrahim panggilannya Bram ya. Yusuf, Yosef. Nah itu. In ahsantum jika kalian semua berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka berbuat baik itu akan kembali pada dirimu sendiri. Nah itu jadi apa yang dia tanam ya saat sejarah Nabiullah orang-orang Israel nih, kebaikan itu apa yang dia lakukan pasti akan kembali kepada kita. Nah ini pelajaran buat kita umum, tidak hanya untuk Bani Israel ya. Siapapun di antara kita yang berbuat baik, maka kebaikan itu nanti buat kita, buat diri kita. Kita berbuat baik kepada orang lain ya, bukan berarti kalau secara matematiknya kan kalau kita berbuat baik sama si A Markona gitu kan, berarti ntar Markona baik dong sama kita kan gitu. Ngitungnya orang kalau kita itu. Padahal nggak begitu, kita berbuat baik kepada siapapun maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, bukan dari orang yang itu ya, dimanapun, sebab Allahnya satu ya, Allahnya satu dimanapun itu. Kalau kita sudah bisa berbuat baik kepada orang lain dimanapun kita berada, Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur ya, dimanapun Allahnya satu, Allah akan baik, akan balas kebaikan kita itu. Jadi jangan usah ragu ya. Ini kadang-kadang kalau mau ngasih apa-apa aja kalau nggak ada ini jangan dikasih ya, kan gitu ya. Nah itu apa urusannya ya kan? Iya, kita mau ngasih sama si A ya kan, tapi kalau nggak ada dia jangan dikasih ya, bawa pulang aja kan gitu. Maksudnya biar diketahui itu nggak bisa begitu ya. Kalau kita sudah niat ya, apapun itu kalau kita sudah niat baik maka kita berikan, Allah akan memberikan, membalas kebaikan itu dimanapun kita berada gitu. Sementara ahsan itu daripada ihsan ya, ini yang tertinggi setelah iman, Islam. Nabi ketika ditanya tentang iman jawab, ditanya tentang Islam juga jawab ya. Nah ihsan ini yang paling tinggi ya. Anta budallah, seolah-olah kamu menyembah Allah, ka'annaka taroh, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu wallahu yaroka, sekalipun kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Kali bingung dah ya kan, memahami yang baru dibaca tuh bingung dah. Bahasa kitanya beginilah, apapun kita saat kita ibadah kepada Allah, Allah pasti melihat kita ya. Jadi tujuannya ketika kita melakukan apapun kebaikan, jangan karena orang, Allah aja satu, selesai ya.
Kalau karena orang lain ya susah kita pilih-pilih ya. Kalau kita niatnya satu karena Allah, itulah kita tujuannya Allah, insya Allah akan diterima. Tapi kalau orang lain ya nggak bisa ya. Kadang-kadang kita begitu, mau bayar zakat di masjid, tahu-tahu adanya petugas doang ya kan, nggak ada ketuanya DKM-nya, nggak jadi ya kan, ragu kan itu ya. Berarti ibadahnya masih karena yang lain, gitu. Nah itu kan kebanyakan kita begitu, takut orang nggak tahu. Nah itu berarti masih bukan karena Allah. Kalau kita mutlak sudah karena Allah, nah itulah yang akan diterima. Itu ihsan namanya ya. Jadi ibadahnya bukan karena siapa-siapa. Pun sama sebaliknya, wa in asaktum, jika kamu berbuat jahat, falaha, maka kejahatan itu juga nanti buat kita, kembali kepada kita. Makanya kalau yang yakin benar dengan ayat ini nih, ketika kita misalnya habis berbuat jahat kepada orang ya, itu pada suatu ketika akan kembali ya, kejahatan itu kepada kita. Kembali ya. Makanya kalau kita prinsipnya itu setiap orang itu pasti ada yang membicarakannya, itu pasti ya. Nggak ada orang yang terbebas dari gosip orang gitu ya. Kita aja di depan nih baik-baik ya kan, itu bisa jadi di belakang kita ada aja. Tetapi yang penting bagi kita adalah bodoh amat kan gitu ya. Karena memang prinsipnya begitu. Orang mah jangankan berbuat jahat, berbuat salah, baiknya aja pasti ada omongan itu pasti itu ya. Tuh yang pernah diceritakan orang naik kuda ya kan, naik kuda diomongin, turun diomongin ya kan, dituntun dua-duanya juga omongin, bahkan udah mati pun kita ada juga yang ngomongin gitu ya. Makanya prinsipnya udah gitu aja, asal apapun yang kita lakukan ini baik, ya udah jalanin aja ya. Jangan mengurusi orang, omongan orang, biarin aja mau ngomong apa kayak terserah kan gitu ya. Nah, insya Allah itu bebas, maksudnya kita tuh tenang hidupnya ya. Alhamdulillah, berarti kalau ada orang yang ngomongin kekurangan kelemahan kita, berarti kita diperhatikan orang. Alhamdulillah, mestinya kan begitu ya. Oh kagak ada dah ya, yang ada juga kita mencak-mencak kan itu ya. Ngebales bisa kita ya, paling ngebales. Nggak ada orang begitu, lu kan kemarin diomongin katanya lu pelit lah inilah. Oh begitu ya, berarti alhamdulillah ya kan, berarti saya itu ada yang memperhatikan ya. Iya itu ada yang memperhatikan, berarti alhamdulillah kan gitu. Nah kalau emang baik kita pertahankan, kalau memang kurang baik kita rubah, selesai itu ya. Wah susah ya kan, kayaknya Nabi ya begitu, susah bagi kita kadang-kadang. Maunya ngebales saja, kalau belum balas beda ya kan. Nah itu yang memang sulit bagi kita. Wa idza jaa wa'dul akhirati, ketika itu datang wa'dul akhirati, janji akhirat, liyasu'u, ini fi'il mudhari ya, panjang, cirinya ada alifnya di depan tuh, habis ya, itu masih masuk kepada yasu'u ya, itu cirinya ya ayyuhalladzina amanu, itu di akhirnya ada alif ya, untuk memburukan atau memberikan buruk wujuhakum, wajah kalian semua. Nah, jadi ketika datang janji-janji Allah nanti di akhirat untuk memburukan muka-muka mereka, nanti itu bagian daripada janji Allah sesuai dengan amal perbuatan kita, maka wajah kita akan jadi buruk. Sesaat ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir ya, setelah dijawab atau tidak, nanti sampai kiamat di situ
amal perbuatan kita akan dijelmakan oleh Allah, akan menjadi amal apa? Kalau baik misalnya dijelmakanlah menjadi orang yang terbaik yang menemenin kita sampai kiamat, ya gitu ya. Kalau amal kita buruk sama dijelmakan juga oleh Allah, ya. Mukanya jelek, ya kan, bau, itu nemenin kita sampai kiamat. Kalau amal kita baik ditemenin oleh orang yang memang makhluk yang bagus, wangi, kan gitu. Lah kita enak kan, betah kan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau memang kita ditemenin sama orang yang memang apalagi kurang apa namanya jelek ya, sama yang kurang serg aja kita kayaknya janggal ya kan. Ditemenin sama orang yang gak akur sama kita kan kagak enak banget itu. Mau ngomong apa, ngobrol apa ya kan. Tapi kalau orangnya ditemenin oleh orang yang pinter ngomong, ajer ya kan, murah senyum, ngomongnya bagus, kan enak banget kita ya nemeninnya. Tuh, tapi kalau dengan orang yang tidak baik, nah itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah ya di wajah-wajah kita. Waliyadkhulul masjidah, dan untuk mereka masuk ke dalam masjid kama dakhulu, sebagaimana mereka itu memasukinya awwala marrah, yang pertama kali. Jadi masjid di sini yaitu Masjidil Aqsa di tanah Palestina di jalur Gaza. Nah, sini keterangannya muka-muka mereka masuk ke dalam masjid, yakni Baitul Maqdis ya, yang pernah diinjak oleh Rasulullah untuk menghancurkan musuh-musuh kalian itu ya, menghancurkan pertama kali ya, terus ke yang kedua kali ya, dibinasakan. Nah, sampai nanti mereka melakukan kerusakan untuk kedua kalinya, yaitu dengan membunuhnya Nabiullah Yahya. Tuh, jadi saat kedua kalinya ya, setelah menjajah ya, merusak Baitul Maqdis, dan disitulah kerusakan ataupun yang paling parah kerusakan di situ, maksudnya yang paling dicatat dalam sejarah adalah pembunuhan Nabiullah Yahya. Akhirnya Allah mengirimkan seorang raja Bukhtansor ya, yaitu Raja Bukhtansor, akhirnya itu membunuh ribuan orang dari kalangan mereka dan menahan anak cucu mereka, yaitu dengan diutusnya, diangkatnya Jalut tadi ya. Nah itu jadi beberapa hal terkait dengan sejarah Masjid Palestina yang sampai sekarang itu belum ketahuan ujungnya ya, kapan itu akan selesai. Asa rabbukum, mudah-mudahan Rob kamu, Rob kalian semua. Kenapa? Sampai asa. Oh udah selesai. Asa rabbukum. Ini udah belum? Iya belum dibaca. Oh belum dibaca. Oke, asa rabbukum ayyarhamakum wa in udutum udna wa ja'alna lil kafirin hasira wallahu a'lamu bissawab.